Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan channel kita mau perkenalan lebih dekat dengan pembudidaya ikan hias. Di sini ada pembudidaya ikan hias yang mungkin kalau bisa dikatakan sih nggak terlalu lama, cuman beliau luar biasa sudah jam terbangnya ataupun berhasil membudidaya ikan. Dari mulai pengawinan sampai bisa diusahakan kembali seperti itu, bisa jadikan usaha seperti itu. Langsung aja kenalan dengan namanya siapa ini, Mas? Oke, Mas Iwung. Halo, Iwung. Iwung ya. Nama asli apa nama panggilan gitu? Panggilan. Nama Panggilan. asli Hairul, tapi Hairul. lebih santai dipanggil Iwung. Mas Iwung, panggilannya Mas Iwung itu. Nah, ini awal mula bisa usaha ini gimana sih ceritanya? Orang lain itu kan banyak yang wah, nyari kerja susah. Mau kerja di mana, mau kerja apa, kok ini bisa ketemu gitu loh. Ketemu usaha ini. Sebenarnya usaha ini awalnya dari melihat ya, jadi ngelihat temen ada yang budidaya juga, sehingga tertarik. Saya coba untuk mengawinkan atau mungkin dulu dari belajar ya, kita kawinkan, kita coba berhasil, sehingganya dari berhasil itu timbul kita rasa ingin tahu terus, rasa tahu sehingga akhirnya banyak gitu. Jadi nggak putus gitu jadi untuk budidayanya gitu. Tujuannya sebenarnya utamanya ya profit pasti ya, keuntungan Ya. gitu kan. Keuntungan pastinya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari koleksinya sendiri kan banyaknya lebih banyak. Kalau kita lihat tuh banyak gepi sama ikan cupang gitu. Yang awal pertama kali apakah yang mau ngebuat tertarik itu apakah ngeliat ikan cupang atau gepi atau ikan yang lain ya gitu-gitu. Sebenarnya kalau untuk dari tujuannya itu tertarik dari cupang sebenarnya awalnya, karena melihat sampai sekarang ini pemasarannya itu sangat luar biasa, baik sekali untuk dikembangkan gitu. Jadi kenapa tidak dicoba, dan ya ayo kita kembangkan, karena memang tujuannya pasti gitu loh untuk di ikan cupang dan gepi dia balance, jadi tidak ada hilang gitu, pasti akan terus balance standar gitu. Jadi seperti itu. Kalau cupang itu kan yang saya tahu dulunya itu cupang yang beli anak-anak kecil kan, untuk aduan lah, ikan aduan lah, ikan laga-laga gitu kan. Laga-laga. Tapi sekarang ini kayaknya nggak cuma anak kecil gitu kan. Kalau untuk cupang dominan semua ya. Jadi Semua, dari kecil, sedang, Orang tua juga. orang tua pun, perempuan pun malah Laki-laki kan perempuan masalah. ya. Iya. Nggak pandang bulu mereka. Gak pandang bulu ya, udah banyak. Karena memang bentuknya ya memang menarik gitu, untuk khususnya untuk yang misalkan pekerja gitu, pekerja itu yang stres berat, coba pelihara cupang. Gitu. Itu bisa menghilangkan stres. Masa pandemi kemarin kan. Ya, COVID. terutama banyak pandemi. yang lari ke ikan gitu kan. Iya betul. Jadi lewat-lewat kalau di kota itu di pasar itu ramai bener, pedagang ikan itu ramai bener pengunjungnya gitu kan. Bahkan sampai ekspor ke luar negeri. Banyak sudah ya. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah banyak yang ekspor ya. Kayak ini juga ikan gepi itu temen dulu ada sih sempat 2017 ekspor ke Singapura gepi. Betul. Satu gepi itu 1,5 juta itu. Betul. Itu bener nggak sih? Betul. Bener. Malah ada yang lebih ya. Ada yang lebih Gitu. malah ya. Saya tinggal ngeliat kualitas ikannya gitu. Jadi jangan sampai dianggap remeh. Ikan kecil dianggap remeh, harga kecil juga belum tentu. Karena kualitas ikan yang bagus dia akan menaikkan harga juga. Jadi jangan sampai disamakan. Contoh seperti kita budidaya ikan, kalau mau dengan harga yang tinggi, ya kita budidaya kualitas yang tinggi. Tapi kalau kualitasnya buruk, ya jangan kita jual dengan harga tinggi gitu. Iya, Jadi kita lihat ada kualitas ya ada harga. Gitu. Betul. Kayak ikan gepi, cupang itu juga ini bro ya. Jenisnya tuh banyak kayaknya. Kalau saya sendiri kayaknya mah ikan cupang ya udah ikan hitam jembrong gitu kan. Iya. Gepi ya ikannya jembrong warna-warni gitu aja sih tahunya itu. Kalau jenis-jenisnya tuh Kalau jenis cupang itu banyak ragam ya. Mungkin nggak semuanya juga saya tahu. Tapi salah satunya yang saat ini lagi populer itu seperti Nemo,
Nemo Galaxy, terus ada Samurai, yaitu ada Green Samurai. Ini yang lagi booming saat ini Avatar. Avatar itu lagi saat ini memang lagi luar biasa karena bentuknya itu bagus, terus kualitasnya juga oke. Disebut Avatar itu dia bentuk apanya yang menyerupai Avatar ya? Dia pengendali air bagaimana? itu Pengendali air. Jadi memang bentuknya itu sangat keren. Jadi hitam, ada yang variasi ada hitam, merah. Dia badannya itu seperti bertotol-totol hidup, nyala gitu. Jadi bisa dicek, nanti kita lihat videonya atau fotonya, nanti kita sangat menarik sekali. Kalau yang ada di sini sendiri yang lebih kita lebih yang di sini yang udah dibudidaya dan sukses di budidaya sama kita sendiri tuh jenisnya yang apa gitu? Jenis apa di sini? Kita budidaya ini ada jenis giant, ada multicolor, terus Nemo, terus ada Black Samurai, ada juga Half Moon gitu. Itu mungkin yang terus ada cupang bagan ya atau aduan itu yang mudah sangat dibudidaya gitu. Itu dari jenis-jenis yang cupang itu ya. Cupang. Kalau untuk GP-nya sendiri? Kalau GP sendiri kita di sini punya ada AFR, terus Black Moscow, Purple, terus ada AGY, ada jenis banyak lagi. Jadi itu sebagian yang kita budidaya gitu. Nanti kita bisa lihat lokasi ya untuk pengembangannya, bisa kita lihat di sini ada. Kalau dilihat-lihat kayaknya lokasi juga nggak seberapa luas, maksudnya dalam artian juga kondisinya juga seadanya seperti itu, dengan menggunakan yang kita lihat tadi kan ada tadi bekas-bekas kulkas ataupun bekas dirigen yang digunakan seperti itu. Medianya lah gitu ya, media-media yang untuk membudidaya ikan sendiri seperti itu. Gunain alat seadanya gitu kan. Gunakan alat seadanya. Nggak perlu untuk mulai usaha ini gitu kan. Nggak perlu beli yang alat-alat yang ataupun mesti harus ngebuat penangkaran pakai semen ataupun apa gitu kan lebih mahal biayanya. Ya, betul. Jadi bicara tentang cupang dan GP, sebenarnya itu ada usaha yang minim budget, terus tapi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kenapa? Karena di sini kita bisa menggunakan barang bekas. Contoh, kita bisa menggunakan ember bekas, terus ada baskom, kita bisa menggunakan bak kulkas bekas. Kita juga bisa menggunakan banner dan genteng seperti yang kita pakai di sini. Nanti kita lihat videonya. Itu banyak media yang bisa kita gunakan. Yang penting satu, bak yang masih dipakai istri jangan digunakan. Itu bahaya. Nanti kena marah, masih kredit nanti. Masih kredit mana ini kan? Lagi mau nyuci juga susah nanti kalau Jadi sebenarnya kan nggak terlalu penting medianya itu harus bagus baru gitu kan. Yang penting kan kondisi air paling ya. Kondisi air itu ya. Betul. Jadi sebenarnya tempatnya kalau memang kita punya profitnya baik, ya kita bisa menggunakan semen. Itu memang jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau kita memikirkan itu langsung, ada kemungkinan kita mandek. Karena kita memikirkan budgetnya terlalu besar. Jadi kita dengan budget seadanya dulu, kita coba dulu, bisa kita kembangkan kok. Jadi nggak perlu mahal bisnis ini. Gitu. Mikirin medianya yang bagus malah nggak jalan-jalan. Malah nggak ada yang bagus jadinya. Jadi kalau dilihat kan bekas-bekas kulkas kayak gini, kayak gitu-gitu kan itu mungkin sering kita lihat juga di tukang rongsok gitu ya, mungkin banyak tukang rongsok. Betul. Itu berapa sih kalau misalnya beli alat bekas kulkas ini berapa satunya gitu-gitu? Itu saya beli bekas kulkas itu 2 tahun yang lalu masih harga 20.000. Tapi untuk saat ini sudah meningkat menjadi kurang lebih 40 sampai 50.000. 100%. Bisa 100%. Berarti di 2020 itu berarti beli di 2018 berarti. 2012. Ya mungkin karena tadi ya banyak pemain mungkin ya. Iya banyak. Lagian juga plagiat ikan sekarang kan lebih di disukain ya. Pandemi gitu, orang-orang pada pengen di rumah, udahlah ngoprakin aja sesuatu yang kayak contohnya kayak aquascape juga orang kan banyak sekarang udah pada lari ke aquascape gitu. Karena banyak yang dirumahkan, salah satunya ada juga pegawai yang emang jarang di kantor karena betul
sip-sipan atau gimana gantian gitu kan. Betul. Nah kalau modal sendiri lah, modal Mas Untuk Iwang awal gitu ya, untuk awal pemula Iya, lah gitu, iya, awal pertama buka kali awal pemula gitu ya. Kalau untuk modal awal sebenarnya nggak cukup besar ya, dan tergantung ikan juga. Itu tadi, kalau mau kualitas bagus modal memang pasti harus disiapkan. Tapi kalau hanya untuk pemula, silakan coba. Kita bisa bermodal dengan 5.000 sampai 100.000. Kita bisa untuk membeli ikan beberapa pasang, gepi, cupang sama, tergantung kualitas itu bisa kita budidayakan. Gitu. Jadi memang nggak perlu budget banyak ya. mahal ya. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak pemula sendiri, pemain-pemain pemula yang bisa dikategorikan kan ada yang bisnis, ada yang hobi. Tapi nggak tutup kemungkinan yang hobi pun akan membudidaya seperti itu kan. Dan kalau misalnya untuk yang bisnis seperti itu kan, ibaratnya kan kita lihat tadi itu kan ada yang kayak Mas Hoirul juga yang membuat kolam dari terpal terus diinin genteng seperti itu. Terus ada juga yang pakai kulkas, itu juga kan yang ibaratnya untuk pemula mau buat usaha cupang ataupun gepi seperti itu, nggak mesti harus ngeluarin budget banyak seperti itu. Nah kalau misalnya buat pemula hobi seperti itu kan nggak mesti harus beli terlalu banyak kulkas yang kayak kita lihat tadi itu kan, seperti itu gitu kan. Mungkin nanti dulu ya, jangan beli-beli dulu kan. Kalau misalnya untuk hobi gitu kan mungkin kan nggak perlu yang kulkas terlalu banyak yang kayak tadi itu kan, nggak mesti harus kan. Dengan media tadi bisa dilihat kayak mungkin cukup pakai toples yang tadi kita lihat, toples ataupun drigen yang udah nggak kepake gitu kan. Aqua botol seperti itu. Ember pecah kan, dilem dikit lah. Minim banget gitu ya. Jadi setiap ngeliat barang letak kira-kira nggak bocor ya kita pakai. Jadi bisa kita manfaatin gitu. Nah kalau untuk ini sendiri kan, untuk budidaya, bicara untuk budidaya sendiri pasti berkaitan dengan pakan ya, untuk itu kan untuk pakan, terus mesti harus, terutama untuk ibaratnya pembisnis ya, bicara pembisnis sendiri gitu, untuk pakan, untuk itu, ataukah memang ikan kecil-kecil ya, dalam logika kita juga nggak nyampe ke sana apa nih sebagai awam lah gitu ibaratnya kan, ataupun ataupun ibaratnya kalaupun mau nyari yang kita lihat sih yang umum dari kita kecil itu kan nyarinya apa ya, kayak bintik nyamuk ataupun encu apa ya. Iya. Kalau encu udah gedenya ya. Udah ya seperti itu. Jadi kutu apa itu kan? Kutu air ya. Air, ya. Jadi sebenarnya makanan cupang dan gepi itu hampir sama ya. Jadi ada beberapa tipe makanan. Salah satunya yang pertama ada infusoria gitu. Jadi ada kutu air, ada encu, ada cacing darah, ada cacing sutra gitu. Jadi yang penting kita bisa membedakan kapan ikan itu dikasih encu, kapan ikan itu harus dikasih kutu air, kapan harus pakai infusoria gitu. Mungkin nanti bisa lah kita coba untuk nanti di berikutnya kita untuk tata cara pembuatan untuk pakan kutu air gitu. Bisa nanti kita buat. Jadi satu lagi bisa pakai pelet ya. Ada tuh pelet yang halus. Banyak tuh merek-merek tuh ya. Jadi silakan pilih saja untuk makanan. Berapa persen sih dia makannya itu dari bobot tubuh, apa gimana perhitungan pakannya itu? Tidak sih, kalau memang karena ikan seperti dari buraya, semakin banyak makan ya semakin besar. Semakin cepat besar. Betul. Jadi nggak yang penting kalau misalkan mau menggunakan pelet, jangan sampai pelet itu terlalu banyak karena akan menjadi racun dan mati. Seperti ayam mati di lumbung padi gitu. Nah, betul ya. Jadi terlalu banyak makanan ya. Nggak bisa main kemana-mana. Bingung mau makan yang mana. Kalau untuk pemula, pembisnis pemula seperti itu, untuk ibaratnya contohnya kayak misalnya ikan cupang nih, kayak mereka tuh persiapannya kalau misalnya yang mesti mereka persiapkan itu apa aja gitu, apakah beli ikan berapa jenis ataukah dengan media yang apa, seperti itu sih. Iya. Kalau untuk pemula yang harus disiapkan tuh memang kalau untuk beberapa jenisnya sudah keinginan masing-masing ya. Jadi yang dibudidaya. Iya, kalau memang mau sekali breed atau mengawinkan 5 pasang boleh gitu tadi. Atau 1 pasang mau coba dulu boleh gitu. Tapi kalau untuk yang harus disiapkan tuh 1 pasang cupang atau gepi ya, itu terus medianya bisa pakai ember, terus air yang bersih, jernih ya.
terus bisa pakai media tanam atau media plastik, terus sama lingkungannya aja jangan sampai terlalu berisik. Khawatirnya dia mengganggu ikan, Stres dia. Bisa stres. Khawatirnya untuk ya, kegagalannya ada takutnya gitu. Sensitif cupang dan gepi itu nggak seberapa sensitif. Dia sebenarnya termasuk ikan yang mudah dipelihara, tidak mudah stres gitu. Tapi khawatirnya ya namanya kita binatang mau seperti itu terganggu, resiko gagalnya terjadi gitu. Kalau kayak jenis cupang sendiri kan, ya ada juga mereka kebanyakan sih yang memang mau terjun untuk menjadi pembisnis ikan, mesti mereka udah tahu ya misalnya apa yang akan dia budidaya seperti itu. Betul. Untuk bocoran buat kami aja sih, maksudnya dalam artian yang awam lah atas ikan hias sendiri termasuk cupang sendiri tuh. Kalau yang saat ini yang benar-benar sedang digandrungi, yang mungkin mudah dibudidaya, harga juga mungkin nggak terlalu mahal, itu jenisnya yang apa gitu? Kalau untuk tipe jenis dan untuk seseorang tidak bisa itu ya, karena selera. Selera. Bicara hias adalah bicara selera gitu. Jadi kita bilang misalkan untuk saat ini seperti yang lagi banyak diminati itu seperti Avatar ya. Tapi tidak semua orang suka Avatar. Ada juga orang suka Nemo, ya belum tentu dibilang Avatar tuh bagus. Orang bilang Nemo bagus karena nggak suka, ya namanya variasi ya. Jadi penikmat itu ya begitu, dibilang enak ya enak gitu. Kalau orang nggak suka ya nggak enak gitu. Berarti bisa dikatakan tuh nggak sedang musim yang jenis ini ataupun lagi ya, monoton itu ya. Jadi bisa dikatakan itu dilihat dari ya nggak, maksudnya bisa dikatakan gini, yang membudidaya mempunyai koleksi sendiri dengan jenis yang mereka punya, dan itu udah punya pangsa pasar masing-masing gitu kan. Iya betul. Jadi banyak sih juga pembudidaya dengan tipenya masing-masing. Ada yang dia fokus aja ke Dengan satu Nemo ya. Betul. Nemo, dia fokus aja di Nemo aja, dia ngembang biakin itu aja. Itu Enggak ada. juga. Jadi ngelihat pasar memang Nemo sudah terlalu banyak, ada kemungkinan pasti akan ganti dengan jenis sesuai yang lain. permintaan sebenarnya sih. Betul. Kalau misalnya kayak saya kan agak jauh, rumahnya jauh nih. Ya. Pengen bisnis gitu kan. Ada teman-teman misalnya pengen bisnis, itu bisa nggak langsung pesan ke Mas? Boleh. Saya Jadi kalau misalkan mau pesan bisa langsung ke lokasi aja. lokasi Ke atau kita. kalau yang jauh langsung bisa kirim itu bisa ya? Bisa kita kirim juga, COD Packing bisa gitu. Bisa kita antar ke lokasi juga bisa. Tapi lebih enak ke lokasi aja, bisa lihat langsung. Bisa lihat langsung, pilih-pilih langsung sendiri ya. Malah Jadi diajarin nanti di sini tertera juga sih nanti nomornya ya. Sini. Oke. Kasih ya. alamatnya dikasih. Siap. Nomornya. Oke, siap. Ada Instagramnya nggak Mas? Instagramnya ada, Namanya apa? namanya With Hijab. With Tapi Hijab. kita lebih koleksi di Facebook ya. Facebook. Kita ya. banyak di Facebook. Facebook kita di Ibung Fish King. Ibung Fish King nama Nanti kita Facebooknya. cantumin di bawah. Cantumin di bawah. Kalau itu kalian memang pengen lebih Budidaya. dekat ataupun memang langsung datang ke sini, tepatnya sih di daerah Pinang Jaya, Ya. di Bandar Lampung seperti itu. Kalau ini mungkin apa ya, orang-orang awam kayak kami ini, kayak saya terutama gitu, ngelihat bisnis ikan cupang tuh nggak gambar ya, mungkin karena nggak terjangkau ya, gitu. Berarti gimana sih itu? Ya, gitu. Ikan kecil segini Bisa untuk usaha gitu. untuk usaha gitu. Jadi kisaran berapa ikan ini, kisaran berapa yang dijual, terus bisa sampai harga berapa, ataupun koleksi berapa nih yang udah pernah kejual dari sini sendiri, galeri ini sendiri gitu. Ya. Jadi bicara harga itu kembali lagi ke jenis dan kualitas ya. Jadi kalau kisaran harga cupang mungkin kita bisa jual dari 2.500 sampai 1 juta pun ada ya. Jadi kualitas per ekor gitu. Jadi kualitasnya memang oke, ya kita juga akan jual oke. Tapi kalau memang kualitas yang memang harus dijual nggak tinggi ya kita sesuaikan gitu. Kalau untuk yang di sini mudah-mudahan nggak mahal ya. Kata kita terjangkau lah ya. Terjangkau untuk para pemula juga, insya Allah nggak semahal.
Oke, oke. Ya mungkin ada pesan-pesan buat pemula yang mau mulai usaha, terutama buat jenis-jenis ikan gepi ataupun ikan cupang sendiri. Kira-kira ada pesan apa kira-kira buat mereka gitu, buat yang budidaya? Oke, untuk pemula, kalau untuk ikan cupang dan gepi, ini ikan yang sangat mudah dipelihara dan sangat mudah dibudidaya. Intinya untuk bila ingin budidaya, tetap semangat, terus mencoba. Bila gagal, terus konsisten gitu. Jadi karena ikan ini ikan yang sangat mudah untuk dibudidayakan gitu. Jadi silakan saja, selamat mencoba. Kita breed bareng itu, mudah-mudahan lebih asik gitu. Asik. Mungkin itu sih. Lebih Satu seru. lagi, berapa lama proses dari mungkin dari perkawinan, penetasan sampai ke bisa dijual lah, Bun. gitu. Dari Mulai beli Mulai beli ya. babon apa sih namanya? Kita misal beli Indukan. indukan sama jantan. Kita beli itu sampai beranak sampai kita bisa jual itu prosesnya. Kalau untuk proses itu dari kita penjodohan ya, kalau emang dia jodoh ya. Wes. Jadi dari mulai penjodohan sampai dia bertelur, menetas, sampai dipelihara kurang lebih 3 sampai 4 bulan ya. 3 sampai 4 Jadi bulan. dia bisa layak dijual dan bisa untuk dipisah. Bisa, Gitu. Jadi 3 sampai 4 bulan. 3 Tapi sampai jangan- 4 bulan. Tapi jangan jauh-jauh bisa. Yang jauh-jauh betul itu. Kangen ya. untuk yang jomblo kayaknya perlu ini ya. Perlu biar dia Memelihara ini dia belajar dari ini dulu nih. biar terbiasa. Jadi kan gap ini gini dijodohkan, kalau tolak ya nggak Kalau bertelur Gepi ya. nggak perlu jodoh mas. Langsung ya bisa. Ya? Langsung kalau Gepi dia bisa 2 indukan 1 laki-laki bisa. Langsung bisa deh. Langsung kalau Gepi bisa keroyokan. Bos. Nah gitu dia bisa bareng-bareng. Kayak kumpul kebo jatuhnya. yang penting indukannya siap. Oh Gitu. Jadi jangan sampai yang masih anakan kita jodoh, jangan. Hmm. Karena dia nunggunya terlalu lama. Ya, ya, ya. Gitu. 3 sampai 4 bulan itu ditunggu, maksudnya disatukan sampai ciri-cirinya itu yang bakal kalau udah mulai mau dipisah itu, ataukah berbuih ya. Dulu kan kalau itu berbuih dulu ya. Kalau cupang sendiri kan berbuih gitu-gitu kan. Iya Ya, betul. ya, ya. Itu 3 kalau- sampai 4 bulan itu maksudnya udah bisa jual gitu kan. Betul. Jadi 3-4 bulan 3 itu bukan jodohinnya ya. Itu ngomongin anaknya Lama yang banget bisa kalau dijual. jodohin segitu Lama kan. banget kan makanya. Iya. Lamaran dulu kan. Lamaran ya kan. Betul, sebenarnya kalau untuk tip penjodohannya ada ya itunya sendiri ya. Itu harus nggak bisa dijelaskan langsung gitu karena itu harus dengan praktek Praktek, gitu sih gitu. Oh berarti Mungkin waktunya bisa seminggu mungkin ya. Kalau untuk penjodohan itu bisa 2 atau 3 hari ya. Weh. oh 2-3 hari. Jadi lebih penjodohan cepet tuh. 2-3 hari. Bisa Yang terbaca. lamanya itu dari sudah bertelur sampai dia jual. Oh gitu. Paling udah jodoh langsung bisa bertelur. Itu sekitar 1-2 hari lah ya. Iya, 1 sampai 3 hari ya 3 paling hari lama ya? itu. Terus dari telur itu sampai netes itu. Terus sampai netes kurang lebih 2 sampai 4 hari. 2 sampai 4 hari. Ya, Cepet sih, lebih cepet ya. Berarti paling lama 4 hari. membutuhkan waktu kurang lebih seminggu lah ya. Satu minggu itu ikan itu Udah bisa anaknya dipisah itu lah. ya namanya burayak sudah bisa dipisah, dia sudah bisa berenang sendiri. Nah, disitulah kita sudah mulai ngasih makan. Ya, nanti kita buatin Tutorial kan. tutorial dari pembenihan, apa namanya? Penjodohan. Penjodohan. Iya, Jodoh. jodoh ini. Penjodohan sampai ke lahiran. Lahiran. Lahiran Yang penting jangan sampai saya jualan ya, Mas. sampai jual. Itu trik-triknya nanti kayak gitu mungkin. Ya mungkin untuk sekilasnya sih mungkin sampai sini dulu. Nanti kita bisa next kita lanjut lagi. Mungkin ada yang masih penasaran sama kayak pembudidaya, terus gimana cara buat kolam sederhana, terus buat pakan sendiri gitu. Next nanti kita buat tutorial singkat seperti itu. Barangkali kalau misalnya memang ada yang di dekat daerah-daerah Pinang Jaya sendiri ataupun daerah Kemiling, Di mana ini Kemiling? di Pinang Jaya. Pinang Jaya, Kemiling, pastinya Bandar orang Lampung kenal ya. semua. Provinsi Lampung. Yang di Aceh siapa tuh
Ada. nggak tahu Kemeleng ya, Papua gitu ya. Siap. Mungkin itu dulu dari kita. Next kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.